Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gunawan Mutiara dengan NIM 811423116. Samping saya ada. Perkenalkan nama saya Febrian Tinasaru dengan NIM 811423113. Kami dari Jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo. Teman-teman di sini sudah ada yang mendengar tentang penyakit filariasis atau belum pernah sama sekali mendengar tentang penyakit filariasis? Nah, untuk itu kami akan membahas tentang penyakit filariasis dalam video kali ini. Filariasis atau lebih dikenal penyakit kaki gajah disebabkan oleh infeksi cacing filaria. Sesuai namanya, gejala utama kaki gajah adalah pembengkakan pada kaki. Selain di kaki, sebenarnya pembengkakan juga bisa terjadi di bagian tubuh yang lain, kayak area lengan, area kelamin, dan dada. Ada 3 spesies cacing penyebab filariasis, yaitu Wuchereria bakrovi, Burgia malai, Burgia timori. Gimana cara penyakit ini bisa menular? Pada orang yang terinfeksi cacing filaria, cacing ini akan berkembang biak dan menghasilkan jutaan cacing lain yang bentuknya kecil-kecil yang cuma bisa dilihat pakai mikroskop atau juga dikenal dengan mikrofilaria. Mikrofilaria ini bisa menyebar di dalam darah orang yang terinfeksi. Nah, kalau ada nyamuk yang nggak sengaja menggigit dan menghisap darah orang yang terinfeksi, si mikrofilaria ini bisa ikut tersedot masuk ke tubuh nyamuk. Bahayanya, semua jenis nyamuk bisa menularkan penyakit ini, terutama nyamuk jenis ini. Mikrofilaria yang tersedot tadi akan tumbuh dan berkembang di tubuh nyamuk menjadi bentuk larva. Ketika nyamuk menggigit orang lainnya, larva akan berpindah dari nyamuk ke kulit manusia yang digigit. Larva ini kemudian masuk ke saluran getah benih dan diam di kelenjar getah benih atau limfa manusia. Sampai akhirnya si larva berkembang menjadi cacing dewasa. Lagi proses ini biasanya berlangsung 3-12 bulan atau lebih. Dan cacing dewasa ini bisa hidup 5-7 tahun. Cacing dewasa yang hidup di kelenjar getah benih ini bisa menyumbat aliran getah benih. Nah, kalau dia menyumbat aliran getah benih di area kaki, bisa bikin kaki jadi bengkak kayak kaki gajah. Walaupun penyakit ini tidak menyebabkan kematian secara langsung, tapi bisa menyebabkan kecacatan permanen karena kaki yang sudah membengkak gak bisa kembali seperti semula. Kulit area kaki yang bengkak akan menebal, kering, jadi lebih gelap, pecah-pecah, dan terkadang muncul luka. Kondisi ini sudah memasuki tahap kronis. Sebelum muncul kondisi ini, biasanya ada gejala awal atau disebut akut seperti demam berulang-ulang selama 3-5 hari. Demam hilang kalau istirahat dan muncul lagi setelah bekerja berat, seperti pembengkakan kelenjar getah benih di daerah lipatan paha ketiak yang tampak kemerahan, panas, dan sakit radang saluran kelenjar getah benih yang terasa panas dan sakit yang menjalar dari pangkal kaki atau lengah ke arah ujung. Jadi kalau tinggal di daerah yang banyak kasus kaki gajahnya dan mulai merasakan gejala awal ini, segera diperiksakan diri ke dokter. Dokter akan memberikan obat untuk membunuh cacing penyebab filariasis, mengurangi bengkak, dan obat untuk mencegah infeksi semakin parah. Selain itu, penting juga tahu cara pencegahan penyakit kaki gajah. Pertama, minum obat pencegah penyakit kaki gajah dalam sekali setahun selama minimal 5 tahun. Semakin banyak orang yang minum obat ini, maka resiko penularan juga akan berkurang. Obat ini dapat didapatkan gratis di puskesmas setempat. Kedua, menghindar gigitan nyamuk dengan cara menggunakan kelambu saat tidur, menggunakan obat nyamuk, mengoleskan obat lotion anti nyamuk, menutup ventilasi dengan kawat kasa, dan memberantas nyamuk dengan cara mencegah kebersihan lingkungan, membersihkan tempat berkembang biak nyamuk dengan 3M. Di daerah endemis, semua orang berusia 2-7 tahun wajib minum obat mencegah penyakit kaki gajah kecuali mereka yang hamil, menderita gagal ginjal, cuci darah, penderita epilepsi, penderita penyakit berat dan harus berbaring di tempat tidur, demam tinggi, batuk darah, kanker, anak dengan gizi buruk, dan penderita penyakit kaki gajah yang sedang mengalami demam tinggi. Dari penjelasan tersebut,
Semoga kalian paham dan lebih waspada terhadap penyakit filariasis ini. Kekayaan itu penting, tetapi kesehatan lebih penting. Saya Febriantina Saru. Saya Gunawan Mutiara. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.